Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran jarak jauh. Walaupun kalian belajar dari rumah, harus tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan. Rajin-rajin cuci tangan dan pakai masker jika kalian terpaksa harus keluar rumah. Sekarang kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1. Anak-anak, mari kita membaca dulu teks berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Videonya bisa di-pause ya saat kalian membaca. Atau kalian juga bisa buka buku tema 3 kalian. Pembelajaran 1. Bagaimana? Sudah selesai membacanya? Anak-anak, teks yang barusan kalian baca disebut teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa yang disusun secara ilmiah. Jadi, berdasarkan fakta, logis, dan berdasarkan teori, atau melalui penelitian. Tujuannya adalah untuk menjelaskan secara rinci kepada pembaca mengenai proses terbentuk atau terjadinya sesuatu. Anak-anak, mari menggali isi teks eksplanasi ilmiah. Bagaimana caranya? Berikut ini ada beberapa cara untuk memahami teks eksplanasi ilmiah. Yang pertama, membaca atau mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Kedua, menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Tiga, menentukan ide pokok dalam tiap paragraf pada teks. Dan yang keempat, menjawab pertanyaan yang disajikan. Tugas pertama, ayo kita mencoba. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks Listrik Mengubah Wajah Dunia. Ada 5 pertanyaan. Kalian tulis soalnya, lalu jawab. Kemudian, unggah pada Google Classroom sesuai judul tugasnya. Nah, di dalam listrik terdapat komponen-komponen. Komponen pada rangkaian listrik yang ada di gambar ini adalah rangkaian listrik sederhana. Ada 3 komponen. Yang pertama, sumber listrik. Sumber listrik yang ada di gambar adalah baterai. Selain baterai, ada juga aki atau akumulator, dinamo, dan generator. Yang kedua, konduktor listrik. Konduktor listrik contohnya kabel ya. Di dalam kabel terdapat tembaga yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian yang ketiga, alat listrik. Alat listrik di gambar contohnya lampu. Selain lampu bisa juga alat elektronik yang ada di rumah kita. Kemudian ada juga saklar sebagai alat bantunya. Saklar ini fungsinya untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik. Rangkaian listrik ada 2, rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup.
Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi dua lagi, rangkaian paralel dan rangkaian seri. Sekarang kita akan mempelajari rangkaian seri terlebih dahulu ya. Sekarang kita akan membahas rangkaian seri dulu ya. Ini rangkaian seri. Dia dipasang berurutan atau sejajar, tidak bercabang. Nah, ini sumber listriknya baterai ya. Baterai itu ada dua kutub utara dan kutub selatan atau positif dan negatif. Aliran listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Komponen listriknya lebih sedikit, jadi biayanya juga lebih hemat. Kelemahannya, pada rangkaian seri ini, jika aliran listrik terputus, semua lampu akan padam. Lampu juga menyala lebih redup karena satu sumber baterai atau satu sumber listrik berbagi dengan beberapa alat listrik. Contoh rangkaian seri dapat kita temukan ada senter. Anak-anak, tugas yang kedua nih. Jawab pertanyaan berikut ya. Tulis di buku tulis kalian, jawab, foto, lalu unggah pada Google Classroom. Penemuan baru dapat menyebabkan perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Contohnya, dulu sebelum ada perubahan, petani membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Setelah perubahan, petani membajak sawah dengan menggunakan traktor. Sebelum ada listrik, kita tidak punya lampu. Setelah ada listrik, dapat ditemukan bola lampu. Perubahan juga terjadi di beberapa sektor kehidupan yang lain, misalnya di bidang komunikasi dan transportasi. Nah, tugas yang ketiga, ayo menulis. Kalian tulis pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Contohnya, sebelum ada listrik, orang menggunakan setrika arang. Setelah ada listrik, orang atau manusia menggunakan setrika listrik. Coba kalian temukan lagi 5 hal sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Terima kasih anak-anak. Semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.